Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di podcast Aisyah. Hari ini kita kedatangan salah satu ketua pimpinan pusat Aisyah, Ibu Siti Aisyah. Ibu, selamat datang di Mesir. Yang sebenarnya sudah mau pulang. Iya. Sebenarnya sudah mau pulang. Mau melanjutkan perjalanan umroh. Iya. Karena ini momen yang langka kita ditengok atau dijenguk seperti itu ya oleh ibunda kita kesini. Jadi kita mau memanfaatkan momen ini untuk ngobrol, mungkin ngobrol ringan aja Bu, ya, seperti itu. Terkait gimana cerita Ibu mengenal Aisyah, kemudian bergabung di Aisyah, dan dalam tanda kutip menua di Aisyah. Berjuang di Aisyah hingga usia yang mungkin sudah tidak lagi muda, tapi semangat juangnya masih seperti anak muda gitu. Kita pengen mendengar cerita tentang itu. Mungkin Ibu boleh cerita dulu masa kecil Ibu, kemudian apakah sejak kecil sudah mengenal Aisyah? Kalau enggak sejak kecil, dari kapan Ibu mengenal Aisyah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman seperjuangan ya dari pimpinan cabang istimewa Aisyah Mesir. Alhamdulillah kesempatan untuk bersilaturahim ya. Kalau cerita tentang perjalanan ya, saya kebetulan lahir dari rahim Ibu Aisyah. Lahir Ibu Aisyah ya. Ketika saya lahir, kebetulan ayah saya juga pimpinan daerah Muhammadiyah di kota kecil di Banjarnegara. Yang kebetulan kenapa saya namanya Aisyah. Gitu ternyata. Memang sejak dalam kandungan. Ya kebetulan saya lahir itu pas ulang tahun milad Muhammadiyah ke-40. 18 November 1952. Nah itu saat itu ada maklumat dari PP Muhammadiyah, cerita ayah saya kalau ada bayi yang lahir saat itu, kalau laki-laki diberi nama Muhammad, perempuan diberi nama Aisyah. Itu jadi dapat hadiah nama. Ya, Aisyah, ayah saya nambahkan Siti. Kalau darah mungkin Sayyidah itulah ya. Sayyidati gitu. Nambahkan Siti. Ya karena terlahir dari keluarga yang melihat sejak kecil bagaimana ayah dan ibu saya itu aktif di Aisyah, juga simbah saya ya, keluarga itu, dan ya tradisi di Aisyah kan pengajian ya dulu namanya, sekarang kan perempuan mengaji, ngaji Quran. Saya ingat betul masih kecil itu ngaji dengan mbah itu ibunya yang Aisyah, yang beliau fotonya itu pernah dimuat di Suara Aisyah ya, tahun berapa itu, 40-an mungkin ya, fotonya ada itu. Beliau punya yang Aisyah mengajar pengajian Aisyah setiap hari di Banjarnegara, di gedung Aisyah ya. Ngajinya ngaji tafsir saja, tafsir mufradat dengan bahasa Jawa gitu kan ya. A'udzu nyuwun pangreksa kula billahi dumateng Gusti Allah ya. Tapi beliau mengajar 3 kali. Biasanya ibu-ibu itu datang pasti membawa buku, bawa buku catatan gitu kan. Jadi ayah saya biasanya udah menuliskan Al-Qur'annya, tinggal ibu nanti pas itu ditulis tafsirnya. Sampai sekarang itu bukunya masih ada di punya ibu. Saya sudah wafat, ibu saya wafat, dibawa adik saya. Bulan adik saya itu wafat kemarin, ya saya sudah bilang mau saya bawa. Saya kecil itu juga ngaji punya yang Aisyah itu. Kalau pagi jam 6 sebelum anak-anak pergi sekolah itu ngaji setengah 6, mulai dari doa sholat diterjemahkan ya. Allahu Akbar, Gusti Allah iku engkang maha agung, dan seterusnya. Nah, nanti setelah itu ngaji tarjamah ayat surat-surat pendek yang
bagus, yang pinter nanti suruh ngaji di tempat ibu-ibu gitu jam 2 siang. Jadi ya mungkin itu ya di keluarga. Kemudian ya saya kecil dulu sekolah Muhammadiyah ya dengan dapat hadiah dari PP Muhammadiyah. Kalau sekolah Muhammadiyah nggak bayar, jadi gratis Di Banjarnegara. Iya, tapi sebenarnya di mana aja ya, taman kanak-kanak Aisyah di saya SD-nya belum ada saat itu, tapi ada PGA Muhammadiyah. Nah saat itu juga mau ke mana, ke Jogja ya, saya minta udah suruh ke Fiat saat itu ya kan, Muhammadiyah itu juga kalau kesuruh nggak bayar, tapi saya pinginnya di IAIN, pengen jadi guru bahasa Arab dulu ya. IAIN Jogja. IAIN Jogja. Jadi kalau di masa kecil ya itulah ya, saya di PGA Muhammadiyah di IPM, tapi juga di luar sekolah itu ada Pelajar Islam Indonesia dulu PII. Kemudian Nasyiatul Aisyah ya. Saya juga pengalaman jadi mubalighot gitu ya, temennya ya di Nasyiatul Aisyah itu mulai. Jadi saat itu saya wakil ketua ya, ketuanya bulik saya, ada undangan untuk ngisi pengajian gitu di salah satu cabang. Saat itu namanya di daerah Bawang gitulah, bukan Johor, pokoknya daerah cabang gitu. Bulik saya nggak bisa, terus saya diminta untuk mewakili. Akhirnya saya pikir ya untuk mengisi pengajian. Tapi saya pikir pengajian Nasyiatul Aisyah ya hanya di ruangan, mudi-mudi hanya di ruangan. Nggak taunya saat itu sudah kumpul di balai desa. Masya Allah, jadi besar sekali. Iya, banyak, dan saya belum punya pengalaman itu kan. Ini gimana ya? Itu usia berapa Bu? Kelas 3 SMA ya. PGA kelas 3 itu ya. Saya sebelum pergi ke Jogja gitu ya, itu oleh saya. Jadi itu pengalaman pertama Nasyiatul Aisyah. Di Jogja ya kuliah gitulah ya. Setelah nikah saya tinggal di Jogja, tapi saya tinggal itu di utara, di kawasan utara Malioboro. Istilahnya Loril Kulon Kali. Utara Stasiun Tugu, barat Sungai Code. Itu daerahnya daerah merah, daerah tradisinya kuat itu ya. Daerah keraton? Bukan keraton. Utara keraton kan di selatan dekat Kauman gitu. Saya saat itu juga nyari Aisyah di mana? Di pasar ketemu. Saat itu belum banyak yang berjilbab ya, sehingga saya ketika berjilbab ditanya, udah diajak ke Aisyah ada ibu jual alat rumah tangga di pasar, ada ibu yang suaminya menjahit itu ya, itu akhirnya mulai mengenal. Tapi saat itu saya belum aktif karena anaknya masih kecil-kecil. Anak saya masih kecil-kecil ya. Di Jogja nih kok. Ya sudah, terus akhirnya kemudian setelah anak saya agak besar, kemudian saya bergabung di PP Aisyah yang mulai dari MPK. Ada seorang senior saya yang menghubungi saya untuk bisa bergabung ya. Saya sebenarnya pengennya di mubalighot di Majelis Tabligh, tapi Ibu almarhumah Ibu Wardana yang membutuhkan itu MPK, akhirnya saya masuk di MPK. Jadi pertama di seksi pelatihan, karena itu kita diskusikan merancang Baitul Arqam ya. Dan saat itu sebelumnya belum Baitul Arqam namanya, ya pelatihan kepemimpinan gitulah ya. Kemudian ada Zabil Qurba bagi yang baru, itu kepemimpinan itu untuk mahasiswa gitu ya. Baru kemudian itu tahun 2000 sama 2005. 2005 muktamar Malang, saya ditunjuk jadi ketua panitia pemilihan. Nah, setelah itu periode 2005-2010 dari Bu Hamamah saya dipilih jadi ketua MPK. Kemudian berikutnya periode Bu Nurjana dan masuk ketua yang koordinator membedangi MPK. Bu Nurjana berikutnya periode kedua ya 15-22 koordinator MPK dan Majelis Tabligh. Nah, sekarang saya sebenarnya sudah mau mengundurkan diri ya, ketika muktamarnya diundur karena COVID nih ya. Ya kan di Solo. 22 kan saya usia 70 tahun itu. Jadi 2022 saya usia 70 tahun. Saya nggak jadi sanggup, saya
Karena saat itu ketika dimintakan kesanggupan kan tahun 20 kan belum 70, ya udahlah ini terakhir. Tapi sama panitia Rubayin saat itu saya menyampaikan nggak boleh ini sudah, ya sudahlah. Akhirnya masih dipercaya dan sekarang di Majelis Tablik dan Ketarjihan membidangi majelis ketua koordinator Majelis Tablik dan Ketarjihan. Kalau yang di PCIA nggak ada ketarjihan ya. Jadi, mungkin ada majelis keilmuan, nggak apa-apa lah, yang penting bidang-bidang itu ada yang menekuni. Sama LBSO, Lembaga Budaya Seni dan Olahraga. Ya nampaknya kelihatan berseberangan ya istilah orang. Satunya tablik, tarjih, satunya seni ya. Tapi setelah saya mengikuti perjalanan ibu-ibu di 2 majelis itu, nampaknya memang ada benang merah yang kuat ya. Jadi di sini dakwah kultural, apalagi kondisi Jogja yang tradisi, ada dakwah kultural, di samping pengembangan seni budaya, termasuk di dalamnya ada olahraga. Nah, olahraganya tapi bukan olahraga prestasi yang dipilih Ibu Aisyah, ya olahraga masyarakat. Sehingga ada senam, ada apa itu. Tadi ada yang menua ya, iya saya betul. Paling senior sekarang. Iya, dari dalam kandungan bahkan ternyata sudah ya, karena kebetulan ibu saya saat itu mungkin masih NA ya, ibu saya Nasyatul Aisyah, karena saya menemukan ada foto itu ibu saya ada tulisannya Nasyatul Aisyah gitu ya, Nasyatul Aisyah. Tapi ibu saya diranting lah ya. Pengurus ranting, pengurus cabang di Kauman itu yang ada pengajian yang sampai sekarang masih ada masih rutin. Jadi tidak setiap sepekan sekali, ngajinya itu setiap hari. Setiap sore, setiap siang. Jam 2 sampai jam 4 itu. Jadi bukan habis asar, enggak, jam 2 sampai jam 4. Dan itu di gedung Aisyah. Tadi ada yang menarik, berarti ibu kan dari kecil kemudian SMA sampai SMA di Banjarnegara, merantau ke Jogja untuk kuliah. Berarti menikah di Jogja, menikah dan kembali ke Jogja. Ya nggak kembali, jadi nggak pulang. Oh nggak pulang. Jadi karena saya kebetulan menikah itu masih kuliah. Oh semester. Saat itu mungkin semester, kalau dulu tuh bukan semester tingkat ya istilahnya, tingkat 3 ya, jadi tingkat propor. Mau lulus oleh sarjana muda belum. Kalau dulu kan sarjana muda, sarjana. Dulu kan semangatnya lah daripada istilahnya pacaran gitulah nikah. Jadi saya nikah, tapi alhamdulillah sekolah terus ya. Sarjana muda saya punya anak 1, sarjana saya punya anak 2. Begitu selesai udah di rumah, karena jadi mungkin beda ya dengan ibu-ibu yang lain, tetap berkarir, berumah tangga. Tapi saat itu ada kesepakatan dengan suami, karena anak masih kecil-kecil, pokoknya salah satu ada di rumah gitu. Fokus di rumah. Yang satu di rumah, yang satu kerja. Kalau misalnya saya yang kerja, maka suami yang di rumah. Kalau suami kerja, saya di rumah. Ya jelas saya kan belum mapan ya kerjanya. Suami kan udah, ya sudah, suami kerja sehingga saya di rumah. Sehingga ketika saya keluar itu baru anak saya paling kecil, TK mungkin ya. Sudah masuk sekolah gitu ya. Berarti ada masa di mana ibu berhenti untuk aktif di Aisyah. Untuk aktif di organisasi gitulah ya. Saat itu belum Aisyah Jogja itu belum ya. Tapi Aisyahnya masih Aisyah itu saja, baru ikut-ikut lah ya. Belum masuk pengurus ya. Saya masuk pengurus juga wakil ketua majelis tablik di namanya Kecamatan Jetis saat itu. Di Jogja saat itu. Di Jogja. Tapi ketika anak saya masih kecil ya saya fokus. Fokus untuk anak-anak. Fokus untuk anak-anak, paling ya pengajian. Tapi di tempat saya saat itu Aisyah Muhammadiyahnya di kampung saya loh ya, itu belum ada. Belum aktif. Belum ada. Jadi ada satu kampung persis utara stasiun Tugu itu. Terus katanya ada kecamatan, tapi itu kecamatan saat itu ada cabang tapi belum ada ranting. Saya sehingga tapi alhamdulillah sekarang bertahap, dan alhamdulillah sekarang sudah 9 ranting ya, sudah berkembang semua alhamdulillah. Ada yang ibu sesali nggak dari masa dimana ibu berhenti aktif organisasi dan memilih untuk fokus mendidik anak? Ya bukan disesali ya, cuman
adaptasi ya, artinya yang semula itu aktif. Terus ini kan ya juga ya adaptasi ya, kan beradaptasi untuk ngurus anak-anak. Ya bukan hanya anak-anak, ngurus rumah tangga. Semuanya. Sehingga saya dulu itu sampai ya karena kebetulan pernah mengikuti pelatihan keputrian ya dulu ya. Sehingga kalau pagi saya masak gitu misalnya, makan pagi rumah meja makannya saja putih gitu ya. Nanti siang saya ganti berwarna, nanti malam bunga-bunga gitu. Itu masih telaten gitu loh ya. Masak itu ya sehari 3 kali yang makan. Zaman dulu itu kan ibu saya kalau pagi sarapan itu keringan misalnya, kalau siang itu seger-seger sop apa gitulah ya. Kalau malam itu santan misalnya ya, pagi toseng itu dulu karena tradisi di keluarga saya seperti itu, sehingga saya masak sampai 3 kali dulu. Gitu. Jadi nggak ada, kan kadang-kadang ya Bu ya, perempuan-perempuan yang udah aktif di luar, berkarir di luar ranah domestik rumah tangga itu punya rasa masa sih di rumah aja gitu. Masa sih saya nggak ngapa-ngapain gitu. Perasaan itu ada ya, bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kebetulan kan ya suami saya kebetulan RK zaman dulu ya, RW. Akhirnya kan saya itu istrinya menjadi ketua PKK. Akhirnya aktif di sosial. Di kampung ya, sosial, terus pengajian. Karena ya Lorel itulah yang pengajian kurang apa ya. Ya dulu ada tapi tidak ada yang menekuni gitu ya. Ya karena saya itu merasakan heran ya di Jogja itu, bayangkan saya pertama kali nikah tinggal di situ, ada tetangga saya meninggal, kemudian laki-laki, kalau suami saya kerja dia bilang udah kamu dulu yang takziah, saya takziah karena laki-laki ya saya diam saja ya, artinya nunggu selesai. Begitu selesai dimandikan ada seorang ibu pakai mbaya, tidak pakai saya belum ada yang pakai kerudung ya tempat saya di utara itu loh, beda kalau di Kauman dia ya nggak ada. Terus dia bilang, Pak Kaum, ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya pon kula rukti mangsolati. Pak Kaum, ini sudah saya mandikan, silahkan nyolati. Siapa? Karena saya tahu dia bukan istrinya. Ternyata dia bukan istrinya, memang ahli memandikan tapi bukan muslim, non muslim. Bayangkan, memandikan jenazah laki-laki dan yang dimandikan juga muslim, bukan keluarganya. Sehingga saat itu saya ya istilahnya cantut ya, berusaha gimana ya, artinya ibu-ibu di situ kita latih ya, kita undangkan dari PKA Muhammadiyah Bina Rohani untuk melatih ibu-ibu memandikan jenazah ya. Jadi ya, tapi sekarang alhamdulillah Aisyahnya juga sudah berkembang itulah ya, pengajiannya itu juga sudah ya baiklah marah ya. Kalau suami ibu sendiri aktif juga di Muhammadiyah atau? Ya, suami saya memang dari keluarga Muhammadiyah juga. Kakaknya dia juga, beliau juga pernah aktif di daerah Lamongan ya. Saat itu beliau juga tokoh di sana, termasuk inisiasi rumah sakit PKU dulu, klinik ya, dia mau balik mana-mana gitu. Jadi ya cuman suami saya itu orang teknik ya, jadi dia pergaulannya ya di profesi ya, ada di istilah KPNC ya, gabungan pengusaha itu. Ke Muhammadiyah secara struktural enggak, tapi secara kultural beliau sangat sangat kuat memperjuangkan faham Muhammadiyah gitulah dia, paham di lingkungannya kan beliau kan lama di sana ya, sejak masih muda ya, itu saya katakan merah beliau kan ya, termasuk memang masjidnya bukan masjid Muhammadiyah tapi kulturnya Muhammadiyah, sehingga sampai sekarang pun itu juga ya, tapi memang beliau secara struktural tidak di Muhammadiyah tapi ya sangat kuat ya membantu Muhammadiyah, mensiarkan ya di belakang layar lah, untuk terutama di cabang Ranting. Dia juga kadang-kadang ya itu jadi asisten saya di pusat.
Enggak, ya di kampung. Enggak, ya kalau pengajian ya saya harus ngisi gitu kan. Lalu kemudian nanti saya nggak bisa, beliau yang ngisi misalnya gitu ya. Jadi dan jamaah itu senang dengan caranya beliau. Lagi misalnya kalau di kampung itu kan ya mesti laki-laki ya. Jadi untuk berdoa apa gitulah ya. Jadi kadang-kadang beliau itu minta dituliskan. Ini ada doa saya menuliskan gitu ya. Karena dia latar belakangnya teknik ya, tapi saya merasakan komitmen berislamnya itu kadang-kadang lebih kuat dan kadang-kadang keras gitu, hitam putih kadang-kadang, tapi dengan sering dialog dengan saya akhirnya juga terbuka, sudah tidak hitam putih. Semula kan ini haram, nggak boleh ini yang begitu ya. Apalagi di masyarakat yang memang masyarakatnya beda dengan kauman, beda ada kauman dan merah dan ya banyak tradisi dan yang masih kental ya mendorong, apalagi sekarang ya sudah ya sejak kami di BP Aisyah beliau juga udah yang lain-lain dilepas ya, karena saya sudah semuanya dilepas gitu ya, beliau ya mendorong gitulah ya, mensupport mensupport, mendorong gitu ya. Yang jelas ya mendoakan dan memberi restu. Ya karena kami sekarang tinggal berdua. Tinggal berdua. Jadi kalau beliau pergi ya saya sendiri di rumah. Kalau ibu pergi, ya beliau sendiri di rumah. Ya untungnya sama-sama mandiri. Tidak bergantung. Beliau juga pintar masak. Berarti beliau artinya walaupun ibu kan saat itu juga berkarir ya sebagai dosen ya. Tapi kan di luar karirnya berorganisasi di Aisyah. Artinya waktu untuk di rumah mungkin nggak sebanyak ibu-ibu yang lain ya. Setelah bekerja kemudian punya urusan organisasi yang mungkin di hari libur pun mungkin hari Minggu banyak juga urusan organisasi. Beliau tuh nggak masalah dengan hal itu ya. Enggak, dan beliau itu juga ya sejak awal nggak masalah ya. Artinya kami itu nggak terbiasa kemudian harus berdua saja, ada hari keluarga. Ya hari keluarga udah setiap hari. Ya kan meskipun kita pergi pagi kan ya malam ya di rumah, habis subuh gitu kan ya rumah. Ya sekarang misalnya sholat subuhan jamaah ke Langgar misalnya, ke masjid kan juga berdua gitulah ya. Karena kebetulan di tempat anak saya kan ada yang dekat itu, depan ada Langgar, beliau yang mesti ngimami gitulah ya. Jadi bagi kami itu nggak ada yang harus khusus hari keluarga harus makan keluar bersama, teman. Dia nggak punya konsep seperti itu gitu ya. Jadi yang penting komitmen ya. Iya, seperti sekarang ini kami ya sudah berdua masing-masing memahami ya kesibukannya masing-masing. Karena kalau beliau kan ya kesibukannya ya kerjanya beda ya, kesibukannya juga beda, komunitasnya juga beda gitulah ya, komunitasnya banyak kan komunitas umum gitu ya, teknik. Ya tapi ya untuk dakwah juga saya lihat dari cara-cara beliau dengan sesama pengusaha dengan apa gitulah ya, di Kadin dia kan juga seperti itu. Jadi, memang beda komunitasnya. Iya, beda komunitas tapi dengan tujuan yang sama. Ya. Tapi sejak dulu jadi busana muslim saya misalnya dia sering mengingatkan jangan gitu. Begini gitu ya, kurang pantas. Iya. Saya kadang-kadang kan dulu ketika saya ingat ya, ketika nikah kan ada dapat hadiah ini kan ya, baju beruklat kan ada anunya gitu. Saya kebuat saya untuk nggak saya furing, maksudnya kan anunya lubangnya kecil-kecil nggak kelihatan ya, dalamnya rangkap tak pasang itu sampai saya kelambi ini gila bolong-bolong. Berarti beliau sering mengingatkan juga. Iya, jadi nggak masalah dengan posisi ibu yang dalam tanda kutip kan lebih ke ibu yang sebagai mubalighot, dikenal sebagai mubalighot gitu, tapi beliau tetap kowam di keluarganya. Iya. Ya termasuk misalnya anak, dulu kan kita kadang-kadang ya punya anak kecil perempuan. Ya saya kebetulan kan anaknya banyak yang perempuan. Saya tidak sendiri, saya itu. Ya kadang-kadang kan karena anak kecil kan saya ya memang udah tak busana muslimati ya, karena anak kecil saya kadang-kadang ya nggak sekian, tapi nggak itu suami saya yang ingatkan
sejak cilik harus dilatih dari kecil. Jadi anak perempuan saya sejak kecil itu udah saya latih untuk berjilbab. Saat itu belum banyak yang berjilbab. Sampai sekolah di SD Muhammadiyah juga saat itu seragamnya belum pakai jilbab. Jadi saya izin sama gurunya untuk memakai jilbab. Untuk itu, jadi meskipun dia lah jilbabnya anak kecil lah dulu, saya jahit sendiri. Sampai SMP itu juga Amit, SMA Muhammadiyah saat itu kan belum ya, saat anak saya pertama itu belum itu. Ya itu suami saya yang kadang-kadang lebih kuat gitu loh hanunya malah. Cara ibu bersikap apa ya? Mungkin ibu di luar punya peran yang hebat gitu kan, sebagai mubalighah, bahkan secara struktural di Aisyah pun sebagai ketua. Tapi cara ibu menempatkan diri di rumah atau mungkin di hadapan suami untuk tetap memandang suami sebagai seorang pemimpin gitu, tidak menjatuhkan harga diri seorang suami itu, mungkin ada tipsnya yang ibu kan sudah lama ya, maksudnya udah usia sekian gitu, dan masih. Saya kebetulan dulu sekolah di PGA Muhammadiyah, itu diajari bahasa Jawa, kan ya, yang ngajar bahasa Jawa ya masih saudara ya, mbah, tapi pernah sekolah, bukan oleh sekolah di Jogja di PGA Putri. Jadi bahasa Jawanya halus gitu kan ya. Dia ngajari bahasa Jawa. Yang saya ingat bahasa Jawa suami istri ya, garwo sama ya boso gitu loh. Jadi istri dengan suami itu boso, ada bosonya gitu loh. Jadi kan ada kromo, ada ngoko, ada kromo inggil. Nah dia ngajari istri itu ya boso gitu ya. Ini bahasa istri dengan suami sama itu kan beda ya, artinya tetap ada kesetaraan. Jadi saya tetap boso sampai sekarang. Artinya bahasa jenengan Jawa, gitu ya. Ya tetap boso nggih, kula tampil nggih kula jenengan nulis ya dengan gitu. Bahasa Jawa gitu ya. Jadi ya kami tetap menempatkan sebagai qawam dalam bahasa kita ya, penanggung jawab keluarga itu adalah suami. Ya apa-apa musyawarah gitulah ya, musyawarah gitu. Ya, tapi musyawarahnya ya beda kan ya dengan organisasi. Padahal ngomong-ngomong itu. Tapi kalau suami sudah katakan, itu enggak gitu ya, ya sudah kita lakukan. Ya hanya saja kita caranya ya, bagaimana caranya gitu. Salah satu tipsnya menggunakan bahasa kromo inggil tadi. Ya mungkin tetap karena ada tradisi. Ya termasuk ya kalau sekarang itu apalagi mungkin karena saya juga sudah sering keluar gitulah ya. Karena kerja suami saya kan di kantornya di rumah ya, jadi kan lebih banyak beliau lebih banyak di rumah gitu kan ya. Ya kami biasa mbak, misalnya buatkan minum gitulah ya, apalagi misalnya pas puasa kita sahur, siapa yang bangun duluan gitu. Kalau saya bangun duluan ya saya buat minum. Betul-betul. Kalau kebetulan suami saya bangun duluan ya dia buatkan minum ya untuk kami berdua. Gitu. Gak ada masalah lah ya. Nggak ada masalah itulah ya. Jadi mana termasuk misalnya masak. Suami saya itu pintar, orang Jawa Timur itu kan laki-laki sama masak ya pintar ya. Ya kebetulan dulu kakak-kakaknya sudah sekolah semua, di rumah itu tinggal beliau dengan ibunya gitu loh. Jadi kalau namanya masak ikan orang Lamongan itu kan lebih pintar beliau. Orang pesisir. Apalagi saya nggak suka amisnya itu. Kita saling menghargai. Termasuk kuliah, sekolah segala macam itu juga kita saling menghargai, saling memberi kesempatan dan mendukung. Kalau saya kan dosen ya, sehingga saya dulu kan memang dosen belum S2 ya, tapi begitu kan kami juga S2, juga S3 misalnya. Kalau suami saya kan bukan dosen, bukan dosen, tapi dia sekolahnya tetap sekolah. Saya sampai kira dosen kok senangnya sekolah. Jadi memang keilmuan terbangun ya di lingkungan keluarga. Ya, jadi dengan anak-anak itu juga terbuka, apalagi dengan anak laki-lakinya kan hanya satu. Dia kalau sudah ngobrol dengan anaknya, ya sekarang saya kan di Riyadh,
malam, kalau telepon itu ya malam sampai jam 11, jam 1 jam telepon ngobrol. Sedekat itu ya Bu, dengan anak laki-laki. Tapi kalau dengan saya ini chat-chatan ya apa? Sekedarnya. Nggih, Ma. Ibu kalau berkegiatan entah itu mengajar atau mungkin kegiatan Aisyah itu diantar sama bapak atau enggak, dulu diantar gitu ya. Dulu katanya diantar. Ya sekarang kan bapak ya sudah lebih senior ya, sudah enggak gitu. Jadi ibu sendiri gitu ya. Kan sekarang banyak lah ya. Di sini ada Didi. Ya, ada Uber gitu. Ya, tapi kalau dulu diantar. Iya, dulu diantar. Itu salah satu upaya untuk juga ya. Ngantar anak-anak, ngantar saya gitulah ya, ketika dulu itu memang ya itu salah satunya. Terus kalau ibu kan tadi dari dalam kandungan sampai 72 gitu, sampai di umur sekarang, yang kemudian membuat ibu bertahan gitu di Aisyah gitu. Memilih kan banyak juga Bu, misal orang tuanya aktif di Muhammadiyah, orang tuanya aktif di Aisyah, tapi anaknya kemudian nggak memilih untuk melanjutkan perjuangan itu gitu. Kalau ibu kan memilih bahkan sampai sekarang gitu, memperjuangkan hal itu gitu. Ya, tapi saya awalnya memang nggak di Jogjanya ya, di rumah Aisyah ya, Muhammadiyah jelas. Karena saya ngajar itu di Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Cokro Aminoto. Bukan ya Syarikat Islam. Gitu ya. Itu sehingga memang ya mau tidak mau saat itu dulu ketika itu kan semacam dharma wanitanya lah ya. Kalau di Muhammadiyah kan ya jadi Aisyah, di sana kan jadi wanita Syarikat Islam gitu ya dulu itu. Tapi begitu sudah jadi PP Aisyah ya semuanya sudah, saya sudah pamit, saya tinggalkan gitu ya. Ya yang bagi kami sekeluarga dan termasuk anak-anak ya semuanya mendorong ya, mendukung. Ya hanya saja memang kadang-kadang suami saya itu mengingatkan kesehatan gitu kan. Saya kadang-kadang kalau pas harus ngisi atau harus mau buat bahan untuk ngajar atau harus ngisi atau ujian ngoreksi itu kan kadang-kadang sampai malam nggak terasa gitu, mesti suami saya yang mengingatkan istirahat dhisik, leren dhisik, bangun pagi gitu loh ya, jadi lanjutkan lagi. Ya kadang-kadang kalau pas itu malah aku buatkan minum apa gitu ya. Tapi ibu melihat ada kesamaan visi antara ibu dengan Aisyah gitu, jadi masih bertahan sampai sekarang. Oh ya, untuk itu saya memang ya di samping dari kecil ya, sehingga ayah saya senang banget ketika tahu saya di Aisyah ya. Semula kan di Syarikat Islam gitu, di wanita Syarikat Islam. Setelah itu kan saya di Aisyah, orang tua saya senang sekali. Ya saya pikir itu kan di samping tradisi kita ya menghayati ya. Setelah di PP kan saya banyak membaca, apalagi ketika di MPK itu kan untuk nyiapkan Baitul Arqam tentang ideologi ya, karena akhirnya kami banyak membaca. Dan membaca kan termasuk baca sejarah, bagaimana militansi tokoh-tokoh kita generasi awal ya, ada Nyai Walidah, Ubariyah ya, pemikirannya itu kan kadang baca sejarah itu membayangkan gitu kan ya. Nah ini kan jadi mendorong, apalagi kalau ya kebetulan saya kan bidangnya pendidikan agama ya, pendidikan agama, dan senang juga dengan agama, menekuni gitulah ya, sehingga saya senang baca tarjih gitu kan ya. Jadi akhirnya ada penghayatan misalnya ayat Al-Quran An-Nahl 97 menginspirasi Kiai Dahlan untuk Aisyah. Kenapa Kiai Dahlan tidak An-Nisa 124 hampir sama kan? Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira, itu kan. Mereka itu masuk surga. Nah, ini kan sifatnya untuk akhirat. Tapi yang ini kan luar biasa. Walanahyanahum hayatan thayyibatan. Nah, ini jadi kan berang Aisyah itu enggak ada yang meras dengan berang Aisyah itu kemudian jadi terlantar gitulah ya, jadi mengalami kesulitan. Jadi itu enggak ada, justru dengan berang Aisyah itu adalah mendorong kita untuk bisa hidup baik gitu ya, thayyibah. Apalagi yang Ali Imran
Ali Imran 104 ya. Itu juga kita kadang-kadang baca Al-Quran kan gitu ya, setiap hari baca, tapi kadang-kadang ketika kok ada inspirasi gitu ya. Termasuk Ali yang memantapkan saya itu Ali Imran 104 ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah itu akhir ayat, mereka orang-orang beruntung, mereka orang-orang yang sukses bukan karena harta, itu oke karena ya untuk bekal dakwah ya, tapi kan kebahagiaan sejati ya jalan dakwah gitu kan ya, yang sejati jalan dakwah ya. Sehingga apalagi saya itu tinggal di Loronkali itu ya, mungkin kalau saya tinggal di mana, di Kauman, di apa, mungkin beda ya, semangatnya nggak seperti itu ya, karena ya nggak ada yang di situ itu ya, juga ya langka lah gitulah ya. Sehingga saya memang berusaha untuk ibu-ibu ngulang ngaji segala macam, termasuk itu merawat jenazah itulah ya. Jadi jam 11 malam aja dipanggil untuk kalau ada yang iya, kadang-kadang manggil cucunya, ada ini kok sembah kula berarti penghayatan terhadap nilai-nilai yang ada di Aisyah, termasuk terinspirasi dengan ayat yang menginspirasi Kiai Ahmad Dahlan juga ikut terinspirasi dan menghayati. Iya, membaca bagaimana Bu Baroroh Bari gitu ya, Bu Bariah pertama kan dipilih ya, beliau kan pertama. Ya dia di sekolah Tetraspo di kaum laki-laki misalnya. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi. Tapi saya salut ya teman-teman di sini kuliah gitulah ya. Ya, tapi kita masih butuh banyak belajar dari semangat juang ibu-ibu lah. Iya, sama di sini semangatnya, militansinya juga luar biasa lagi. Jauh juga ya. Kalau di Jogja kan gampang ya, dekat itulah ya. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman juga untuk semakin menghayati nilai-nilai yang jadi nggak hanya capek tapi juga menghayati nilai-nilai. Apalagi nih dengan percaturan perkembangan pemikiran Islam ya. Maka dengan di Muhammadiyah Aisyah mempelajari tarjih ya, paham Islam yang berkemajuan, Islam yang dikembangkan Muhammadiyah, perempuan beragama Aisyah, ini kan menguatkan kita ya, memantapkan kita semua. Ya, saya harapan kami teman-teman di PCIA ini jadi pionir ya, jadi pionir untuk mendakwahkan semakin luas. Ya. Terima kasih Bu Ais waktunya yang mohon maaf kita juga mengambil waktu Bu Ais. Semoga yang singkat ini bisa jadi bisa jadi manfaat untuk semuanya, bisa jadi keberkahan untuk saya semuanya. Juga terima kasih kesempatan berharga ini. Iya, semoga perjalanannya lancar. Sehat-sehat Mbak Nafi. Semoga perjalanan lancar umroh, nitip doa untuk kita semua. Sampai Indonesia juga lancar, salam untuk keluarga di rumah dan ibu-ibu Aisyah di Indonesia. Gitu teman-teman, percakapan kita, obrolan kita dengan ringan-ringan ya. Iya, dengan Bu Siti Aisyah. Semoga teman-teman menyimak sampai akhir dan mendapat inspirasi dari video ini.